Malam itu hujan deras mengguyur perumahan kecil di pinggiran Depok, Jawa Barat. Aku, Rina, duduk di tepi tempat tidur kamar kosanku yang sempit, tangan gemetar memegang ponsel. Baru saja ibu menelepon lagi, suaranya tegas seperti biasa. Rina, umurmu sudah 28. Besok Pak Haji datang dengan anaknya, Mas Budi. Jangan tolak lagi, nak. Ini demi masa depanmu. Aku hanya bisa menghela napas panjang, menatap dinding yang sudah kusam. Keluarga kami ketat, ayah mantan pegawai negeri yang masih memegang teguh adat Jawa dan ajaran agama. Menikah dengan laki-laki adalah satu-satunya jalan yang mereka kenal. Tiba-tiba pintu kamar diketuk pelan. Rin, aku Sinta, suara lembut itu langsung membuat dadaku lega sekaligus sakit. Sinta, sahabatku sejak kuliah di Universitas Indonesia 7 tahun lalu. Kami bertemu di jurusan psikologi, dia yang selalu mendengarkan keluhanku tentang tekanan keluarga. Malam ini dia datang diam-diam lewat pintu belakang, seperti biasa. Aku membuka pintu, dan tanpa kata-kata dia langsung memelukku erat. Tubuhnya hangat, aroma sampo lavender yang selalu dia pakai menenangkan aku. Aku tahu kamu lagi susah, bisiknya di telingaku. Pelukan itu bukan pelukan biasa. Sudah berbulan-bulan kami saling menyimpan perasaan yang tak bisa kami ucapkan. Di Indonesia ini, perasaan seperti kami adalah dosa besar di mata masyarakat. Kami duduk di tepi ranjang, tangan saling genggam. Aku ceritakan lagi soal perjodohan besok. Aku nggak mau, Sin. Tapi kalau aku tolak, ibu bisa sakit. Ayah bilang aku bikin malu keluarga. Sinta mengusap air mataku. Kamu nggak sendiri, Rin. Aku di sini. Saat itu pelukan kami semakin erat. Aku merasakan detak jantungnya yang cepat sama seperti aku. Kami tak berani bilang aku cinta kamu, tapi setiap sentuhan sudah cukup jelas. Tiba-tiba pintu kamar didobrak keras. Ya ampun. Apa-apaan ini, teriak Bu Aminah, tetangga sebelah yang suka ikut campur urusan orang. Dia berdiri di ambang pintu dengan mata melotot, ponsel di tangan kanannya sudah menyala lampu kamera. Aku dan Sinta langsung terpisah, tapi terlambat. Bu Aminah sudah merekam. Dua perempuan berpelukan di kamar malam-malam begini. Astagirullah. Ini apa? Lesbia. Suaranya keras, pasti terdengar sampai ke rumah sebelah. Aku berdiri cepat, tangan dingin. Bu, ini bukan seperti yang ibu pikirkan. Kami cuma sahabat. Tapi Bu Aminah tak mendengar. Dia mundur sambil terus merekam. Besok seluruh tahu. Video ini aku kirim ke grup Wakampung. Pintu ditutup keras, langkahnya tergesa di koridor. Aku dan Sinta saling pandang, wajah kami pucat. Detik itu aku tahu, hidup kami baru saja berubah. Ide itu akan menyebar seperti api di ladang kering. Keesokan paginya, ponselku sudah penuh notifikasi. Grup Wadert 05 Perumahan Mekarsari bergetar tanpa henti. Astagirullah, Rina dan Sinta. Kok bisa? Anak orang baik-baik kok gini? Pantesan belum mau nikah. Aku duduk di lantai kamar, lutut lemas. Sinta menelepon, suaranya bergetar. Rin, ibuku sudah tahu. Dia marah besar. Katanya jangan dekat-dekat aku lagi. Aku tak bisa jawab. Hanya air mata yang jatuh. Pagi itu juga ibu datang ke kosanku. Wajahnya merah, tangan gemetar memegang sapu tangan. Rina, apa benar ide itu? Tetangga bilang kamu pelukan sama perempuan. Suaranya rendah tapi penuh amarah. Aku mencoba jelaskan, Bu, kami cuma sahabat. Sinta lagi nemenin aku yang stres soal perjodohan. Ibu tak percaya. Sahabat kok pelukan malam-malam di kamar. Kamu bikin malu ayah.
Besok Mas Budi datang, kamu harus terima. Aku diam di dalam hati, badai mulai berputar. Aku cinta Sinta. Tapi cinta itu di mata keluarga, di mata agama, di mata kampung ini adalah kesalahan besar. Aku harus pilih. Dan pilihan pertama yang aku ambil adalah diam, pura-pura tak ada apa-apa. Tapi aku tahu itu hanya awal dari penderitaan yang lebih dalam. Siang itu hujan masih turun, tapi kampung sudah panas dengan gosip. Aku berjalan ke warung kecil depan rumah dengan kepala tertunduk. Setiap orang yang lewat menatap aku aneh. Bu Aminah berdiri di terasnya, bisik-bisik dengan Bu Siti. Itu dia yang kemarin. Aku pura-pura tak dengar, tapi telingaku panas. Di warung, ibu penjual rokok menggeleng. Rina, kamu anak baik. Jangan ikut-ikutan yang aneh-aneh ya. Aku hanya tersenyum kaku, beli mie instan lalu pulang cepat. Di kosan, Sinta sudah menunggu di belakang, pakai jaket hodie menutupi wajah. Kami masuk diam-diam, Rin, Ideo sudah viral di grup. Bahkan ada yang kirim ke keluargaku di Bogor, katanya pelan. Matanya merah. Aku peluk dia lagi, tapi kali ini hati-hati, pintu dikunci. Kita harus bilang apa, Sin? Kalau kita ngaku, keluarga kita bisa hancur. Sinta mengangguk. Aku takut, Rin. Ibuku bilang kalau aku terus dekat kamu, dia akan kirim aku ke pesantren di Jawa Timur. Katanya untuk disucikan. Kami duduk berjam-jam, bicara soal masa lalu. Dulu di kampus kami hanya sahabat biasa. Tapi suatu malam setelah ujian akhir, kami berdua minum kopi di kai kecil, dan tiba-tiba tangan kami saling genggam lebih lama. Perasaan itu tumbuh pelan, tanpa kami sadari. Di Indonesia, kami tak berani bilang pacaran. Kami cuma sahabat dekat. Tapi sekarang, pelukan kemarin membongkar semuanya. Sore harinya, ayah menelepon. Suaranya dingin. Rina, pulang sekarang. Keluarga besar mau rapat. Aku tak bisa tolak. Di rumah orang tua di blok sebelah, ruang tamu sudah penuh saudara. Om Joko, yang paling keras, langsung buka suara. Ideo itu memalukan. Kamu mau jadi apa? Perempuan kok suka perempuan? Ini pengaruh kota besar. Ibu menangis di sudut. Nak, tobatlah. Besok Mas Budi datang, terima saja lamarannya. Kami sudah setuju. Aku duduk diam, kepala pusing. Di dalam hati aku berteriak, aku bukan mau begini, tapi perasaan ini nyata. Tapi mulutku hanya bilang, iya, Pak. Aku akan coba. Malam itu aku pulang ke kos dengan hati hancur. Sinta kirim pesan, kita harus jauh dulu, Rin. Biar gosip reda. Aku tak jawab. Aku tahu itu keputusan yang benar, tapi rasanya seperti menusuk dada sendiri. Keesokan paginya Mas Budi datang. Laki-laki baik, kerja di bank, sopan. Kami duduk di ruang tamu, ibu dan ayah mengawasi. Dia bicara tentang rencana nikah, rumah, anak. Aku tersenyum, tapi pikiranku melayang ke Sinta. Setiap kata dia ucap, aku merasa semakin jauh dari diri sendiri. Malam itu aku menangis sendirian. Apakah aku harus menikah untuk menutupi? Apakah itu pengkhianatan terhadap Sinta? Atau pengkhianatan terhadap keluarga kalau aku tolak? Pagi berikutnya, gosip semakin gencar. Ada yang bilang Sinta sudah pindah sementara ke rumah tante di Bandung. Aku merasa sendirian. Tapi di balik itu, ada kemarahan kecil yang mulai tumbuh. Kenapa masyarakat harus ikut campur urusan hati kami? Kenapa cinta harus diukur dengan jenis kelamin? Pertanyaan itu mulai menggerogoti, tapi aku belum berani jawab. 2 minggu berlalu, kampung mulai tenang tapi luka masih menganga. Aku mulai kerja lagi di klinik psikologi kecil di Depok.
Pasien datang, aku mendengarkan masalah mereka, tapi hati aku sendiri kacau. Suatu sore, Sinta tiba-tiba muncul di depan klinik. Wajahnya pucat, mata cekung. Rin, aku nggak tahan. Aku kangen. Kami naik ojek ke taman kecil di belakang masjid, tempat sepi. Di bangku taman, tangan kami saling genggam lagi. Aku hampir nikah sama cowok yang orang tua pilih, katanya pelan. Tapi setiap kali ketemu dia, aku cuma ingat kamu. Aku ceritakan soal Mas Budi. Dia baik, Sin. Tapi aku merasa bohong setiap hari. Kami bicara panjang. Sinta bilang dia sudah bicara dengan Ustadz di kampungnya. Ustadz bilang ini ujian. Kalau kita tobat, Allah ampuni. Tapi suaranya ragu. Aku tahu Sinta juga berjuang. Di Indonesia, agama adalah pondasi. Kami takut dosa, tapi kami juga takut kehilangan satu sama lain. Malam itu kami putuskan bertemu lagi di kosanku. Kami janji hanya bicara, tapi pelukan datang lagi. Kali ini lebih herat, penuh keputusasaan. Tapi Bu Aminah lagi-lagi lewat. Dia tak masuk, tapi aku lihat bayangannya di jendela. Besoknya, grup waramai lagi. Mereka ketemu lagi. Belum kapok. Keluarga Sinta datang ke rumahku. Ibunya marah besar. Rina, kamu jangan rusak anakku. Sinta sudah tobat. Jangan dekati lagi. Aku hanya bisa diam. Sinta berdiri di belakang ibunya, mata menunduk. Saat itu aku rasakan pengkhianatan pertama. Dia tak bela aku. Dia diam saja. Malam itu aku menangis sampai pagi. Apakah cinta kami seharga ini? Di klinik, bosku panggil aku. Rina, ada keluhan dari pasien. Katanya kamu sering melamun. Kamu baik-baik saja. Aku bohong, bilang capek. Tapi dalam hati, aku mulai bertanya, berapa lama aku bisa pura-pura. Bulan ketiga, tekanan semakin berat. Mas Budi sudah resmi melamar. Acara lamaran kecil di rumah, keluarga besar datang. Aku pakai kebaya, senyum dipaksakan. Tapi saat cincin dipasang, aku bayangkan tangan Sinta. Malam itu aku kirim pesan ke Sinta, aku mau ketemu. Kami ketemu di kai pinggir jalan, tempat dulu kami sering ngobrol. Sin, aku nggak sanggup. Aku cinta kamu. Akhirnya aku ucapkan kata itu. Sinta menangis. Aku juga, Rin. Tapi keluargaku ancam putus hubungan kalau aku nggak nikah. Kami putuskan rencana gila, kabur sementara ke Bandung, tinggal di kos kecil milik teman lama. 2 hari di sana, kami bahagia. Tak ada yang tahu. Kami jalan-jalan di Dago, makan sate, pelukan di kamar tanpa takut. Tapi pada hari ketiga, ayah Sinta datang dengan polisi. Ini penculikan moral, katanya. Kami dibawa pulang. Di kantor polisi, kami diinterogasi terpisah. Aku bilang kami hanya sahabat. Sinta juga bilang begitu. Lagi-lagi kami bohong untuk selamat. Pulang ke Depok, kampung ramai lagi. Ada yang bilang kami jadi berkati Justad. Tapi di dalam, aku hancur. Sinta mulai menghindar. Dia bilang lebih baik kita pisah, Rin. Demi keluarga. Itu pengkhianatan kedua. Aku marah, tapi juga mengerti. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku egois kalau memaksa cinta ini? 6 bulan kemudian, aku hampir menikah dengan Mas Budi. Persiapan sudah matang. Tapi malam sebelum akad, Sinta datang ke kosanku lagi. Rin, aku nggak bisa. Aku batalkan pertunanganku. Kami berpelukan lama. Kali ini tanpa takut. Aku pilih kamu, katanya. Tapi besok pagi, berita meledak. Keluarga Sinta putuskan dia dari warisan.
Ibuku pingsan saat tahu aku batal nikah. Ayah bilang kamu bukan anakku lagi. Konfrontasi besar terjadi di rumah. Saudara-saudara datang, teriakan memenuhi ruangan. Kamu bawa malu besar. Aku berdiri tegak untuk pertama kali. Aku cinta Sinta. Ini bukan pilihan. Ini siapa aku. Kata-kata itu keluar, tapi harganya mahal. Sinta juga hadapi hal sama di rumahnya. Kami kehilangan keluarga, teman, bahkan pekerjaan. Aku dipecat dari klinik karena citra buruk. Kami pindah ke apartemen kecil di Jakarta. Hidup susah, tapi damai. Namun luka masih ada. Suatu malam Sinta bilang, kadang aku ragu, Rin. Apakah ini benar? Aku jawab, kita sudah bayar mahal. Jangan ragu lagi. Tapi di dalam hati, aku tahu perjuangan belum selesai. 1 tahun kemudian, kami masih bersama. Kampung sudah lupa, tapi keluarga belum. Ibu kadang kirim pesan diam-diam, kamu sehat. Tapi ayah masih diam. Sinta dapat kerja baru sebagai konselor sekolah. Aku buka praktik kecil online. Kami belajar hidup dengan pilihan kami. Suatu hari, Bu Aminah datang ke apartemen kami. Dia membawa kue. Maya, dulu aku salah. Ide itu aku terlalu cepat juga. Kami terima Manya. Tapi itu tak mengubah apa yang kami lewati. Kami kehilangan banyak, tapi dapat kebebasan untuk jadi diri sendiri. Malam itu aku dan Sinta duduk di balkon, lihat lampu Jakarta. Kita menang, Rin, tanyanya. Aku jawab, kita masih hidup, masih cinta. Itu sudah cukup. Tapi pertanyaan besar tetap menggantung, apakah cinta sesama jenis adalah kesalahan yang harus dibayar dengan penderitaan, atau justru keberanian yang membuat kita lebih manusiawi di tengah masyarakat yang masih tertutup? Kamu yang menentukan benar atau salah.